Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat membela Islam. Allahu Akbar. Nah, Ananda, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita terlebih dahulu memulainya dengan berdoa. Ustaz pimpin doanya, Ananda sekalian ikuti di rumah ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Ananda sekalian, sebagaimana biasanya sebelum kita memulai pelajaran, Ustadz ingin mengingatkan kembali kepada Ananda sekalian untuk terus semangat dalam belajar ya. Jangan sampai bermalas-malasan dalam belajar ya. Karena kesuksesan kita di masa depan ditentukan oleh usaha kita hari ini. Maka mari kita terus bersungguh-sungguh dalam belajar. Selanjutnya soleh-soleh sekalian, sebelum Ustadz menyampaikan materi, Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah Ananda sekalian mengamati, Ananda dapat mengidentifikasi makanan yang baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah Ananda mengamati, Ananda dapat menentukan hasil penjumlahan teknik menyimpan dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati video, dapat menjawab pertanyaan tentang hubungan makanan dan kesehatan pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan tepat. Kemudian yang keempat, setelah mengamati, Ananda sekalian dapat mengidentifikasi atau mengelompokkan keberagaman kebiasaan, kesukaan atau hobi setiap individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Baik, Ananda sekalian, pertama kita akan membahas tentang makanan yang sehat untuk pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, susu dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, makanan pokok. Kalau makanan pokok biasanya ada nasi, ada jagung, ada umbi-umbian. Kemudian sayur mayur, biasanya ada sayur bayam, sayur terong, sayur kangkung, dan sayur-sayur lainnya. Kemudian untuk lauk pauk, biasanya ada ikan, ada daging kambing, daging ayam, daging sapi, dan sebagainya. Kemudian buah-buahan, buah-buahan seperti apel, wortel, anggur, dan lain sebagainya. Kemudian ada makanan atau minuman tambahan ya, seperti susu. Nah, ini sebagai penyeimbang dari makanan-makanan yang lainnya. Nah, di dalam makanan tadi atau minuman tadi tentunya ada yang terdapat protein atau mengandung protein, karbohidrat, vitamin, dan lain sebagainya. Kemudian protein itu sendiri Anda sekalian terbagi dua ya, atas dua. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan seperti tadi ikan, daging ayam, daging sapi, dan lain sebagainya. Kemudian ada disebut dengan protein nabati ya. Protein apa anak soleh? Nabati. Nah, seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, jadi protein nabati ini dia berasal dari tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, Ananda sekalian, tadi setelah kita mempelajari tentang makanan yang sehat untuk
pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita kembali akan mempelajari tentang cara menghitung tanpa menyimpan. Nah, siapa yang masih ingat tentang cara menghitung tanpa menyimpan? Nah, kali ini Ustadz tidak akan menjelaskan panjang lebar mengenai bagaimana cara menghitung tanpa menyimpan, karena tentunya Anda sekalian sudah pada tahu mengenai cara menghitung tanpa menyimpan. Karena di video sebelumnya Ustadz Andi dan Ustadz Udin tentunya telah banyak menjelaskan tentang cara menghitung tanpa menyimpan. Nah, Anda sekalian, Ustadz akan langsung berikan contoh bagaimana cara menghitung tanpa menyimpan dalam bentuk cerita. Oke. Yang pertama, misalkan pada musim panen, misalkan panen buah apel. Pada musim panen buah apel, Bapak Budi mengisi keranjang apelnya. Keranjang yang pertama berisi 2.200 buah apel. Yang pertama berisi berapa? 2.200 buah apel. Kemudian setelah keranjang pertama penuh, maka Bapak Budi kembali mengisi keranjang yang kedua. Nah, di keranjang yang kedua berisi 3.000 buah apel. Nah, jadi berapa Anda sekalian? 3.000 buah apel. Kemudian pertanyaannya, berapakah keseluruhan buah apel yang dipetik oleh Bapak Budi hari ini, atau Bapak Budi pada musim panen kali ini? Oke, kita jawab ya sama-sama. Yang pertama, ada berapa buah apel di keranjang pertama Anda sekalian? Ada berapa? Ada 2.200 buah apel. Ada 2.200 buah apel. Kemudian di keranjang yang kedua itu berisi berapa Anda sekalian? Berisi 3.000 buah apel. Oke? Jadi berapa? 3.000 buah apel. Nah, 2.200 buah apel ditambah 3.200 buah apel sama dengan berapa Anda sekalian? Nah, sama dengan 5.200 buah apel ya. Jadi 2.200 buah apel ditambah 3.200 buah apel sama dengan 5.500 buah apel. Oke, paham? Nah, selanjutnya contoh kedua ya. Saya akan berikan contoh kedua. Pada musim panen, musim panen lagi, kita ganti tadi buah apel, sekarang buah mangga. Nah, pada musim panen buah mangga, Rani bersama ayahnya pergi ke kebun untuk memetik buah mangga. Nah, Rani dan ayahnya membawa 2 keranjang untuk mengisi keranjang tersebut dengan buah mangga. Isi dengan 4.000 buah mangga. Berapa tadi? 4.000 buah mangga. Oke. Kemudian setelah keranjang tersebut penuh, Rani dan ayahnya mengisi keranjang kedua dengan 3.000 buah mangga. Jadi keranjang kedua diisi dengan 3.000 buah mangga. Nah, kemudian pertanyaannya, berapakah total keseluruhan buah mangga yang dipetik oleh Rani dan ayahnya? Nah, mari kita jawab sama-sama. Tadi yang pertama, berapa isi keranjang pertama tadi Anda sekalian? Sebanyak 4.000 buah mangga. Kemudian keranjang kedua berisi berapa Anda sekalian? 3.000 buah mangga. Jadi 4.000 buah mangga ditambah 3.000 buah mangga sama dengan berapa Anda sekalian? 7.000 buah mangga ya. Jadi keranjang pertama berisi 3.000 buah mangga, kemudian keranjang yang kedua terbalik. Yang pertama tadi berisi 4.000 buah mangga, kemudian keranjang yang kedua berisi
3.000 buah mangga, sehingga 4.000 buah mangga ditambah 3.000 buah mangga sama dengan 7.000 buah mangga. Oke anak-anak sekalian? Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang keberagaman, tentang makanan kesukaan atau keberagaman tentang hobi. Nah ini juga yang harus bahan perhatian untuk kita. Kita harus mengetahui, utamanya dalam keluarga anak-anak sekalian, kita harus mengetahui apa saja hal-hal yang disukai oleh anggota keluarga kita. Nah yang pertama, misalkan makanan pokok. Nah mungkin diantara keluarga kita di rumah ada mungkin yang menyukai nasi, ada yang menyukai umbi-umbian, ada yang menyukai jagung. Ini adalah suatu bentuk keberagaman. Kemudian mengenai sayur-sayuran, mungkin ada yang suka sayur bayam tapi tidak suka sayur kangkung. Mungkin ada yang suka sayur kangkung tapi tidak suka sayur kol, ya. Kemudian mengenai lauk pauk. Mungkin diantara anda sekalian dan keluarga di rumah ada yang suka makan ikan, makan ikan bakar, ikan goreng, palu mara. Mungkin ada juga yang tidak suka makan ikan tapi dia suka makan daging sapi misalkan. Atau mungkin ada yang lebih suka makan telur dan lain sebagainya, ya. Kemudian buah-buahan. Buah-buahan juga biasanya kita mempunyai keinginan atau mempunyai rasa yang berbeda-beda. Kita di rumah kadang menyukai buah yang berbeda. Ada mungkin yang suka buah apel tapi tidak suka buah pisang. Ada mungkin yang suka buah pisang tapi tidak suka buah semangka. Ada mungkin yang suka buah semangka tapi tidak suka buah pisang dan buah apel. Nah ini anak-anak sekalian yang harus kita syukuri, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbeda-beda, ya. Berbeda-beda misalkan dalam keluarga, tapi tetap harus saling menghargai kesukaan keluarga atau teman kita. Tidak boleh saling menjelek-jelekan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang saling menjelek-jelekan. Kita harus bersyukur, kita harus saling menghormati atas perbedaan yang ada di dalam keluarga misalkan. Karena jelek juga kalau semuanya memiliki kesukaan atau hobi yang sama. Misalkan ananda sekalian dengan kakaknya atau adiknya memiliki hobi yang sama-sama atau mempunyai hobi yang sama, misalkan sama-sama ingin atau sama-sama menyukai naik sepeda. Kemudian sepedanya cuma satu, akhirnya nanti berkelahi, ya, karena cuma satu sepedanya. Makanya keberagaman atau perbedaan hobi atau kesukaan itu hal yang biasa, ya. Yang harus kita lakukan adalah saling menghormati, bersyukur atas keberagaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada. Baik anak-anak sekalian, yang terakhir sebagai kesimpulan, tadi kita sudah belajar tentang makanan yang sehat untuk perkembangan dan pertumbuhan kita. Kemudian yang kedua tadi sudah belajar juga tentang cara menghitung tanpa menyimpan dalam bentuk cerita. Dan yang terakhir tadi tentang keberagaman makanan kesukaan atau hobi, ya. Baik anak-anak sekalian, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Semoga anak-anak sekalian dimudahkan dalam belajar, dan semoga Ustadz juga dimudahkan dalam menyampaikan ilmu untuk anak-anak sekalian, ya. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.